Aku pikir ada moderator. Ada. Seperti polisi mengendalikan aku. Ini beda. Iya. Selamat malam. Aduh, nggak lihat tadi. Banyak kali ada orang datang dari malam. Yalah, sahur lah. Iya, memang. Oh iya juga maaf ya terlambat karena tadi motor kami ada persoalan di jalan. Untung ada bengkel yang buka sehingga bisa kemari. Kalau nggak tadi langsung terus ke Australia gitu ya. Ya, pertanyaan ini selalu sering ditanya ya. Kenapa judulnya seperti itu ya, judul buku ini ya? Sebenarnya ini kan judul salah satu puisi di dalam buku itu. Jadi diangkat menjadi judul bukunya. Saya selalu begitu kerjanya kalau puisi atau cerpen. Kenapa judulnya seperti itu? Mungkin soalnya itu religius. Kampanye kayak gitu. Ulang tahun ini. Sebenarnya saya itu Teman-teman dari Jogja. kiai gitu. Sini aja bisa nggak teman saya undang ke sini. Masih ada Tadi bilang memang teman-teman yang cetakan masih ada pertama di tahun Jogja. 2003 kenapa cetakan kedua sama gitu, Saya ingin hidupkan kenapa lagi nggak saus besar, karena mungkin di hadapan Tuhan saus tetap kan kecil. minta nomor kamu dari si Muhyiddin. Belum sempat. Tapi ya kalau kita baca puisi itu kan, puisi yang tadi dibacakan oleh kawan dari Gayo, itu kan bercerita tentang, oh ya, semua puisi saya, cerpen saya itu autobiografi sifatnya. Jadi memang dia bercerita tentang saya bercerita tentang saya. Bahkan di esai-esai itu pun banyak unsur autobiografinya. Nah ini memang di puisi satu ini itu pengalaman waktu saya masih kecil. Saya sejak kecil pun saya sudah bertanya-tanya ya soal metafisika. Jadi, itu memang ya anak-anak kan biasa melihat langit, wah di langit itu ada Tuhan, kan gitu kan. Digambarkan kan seolah-olah seperti kehidupan di dunia ini ya, di bumi. Lantas kalau di atas itu ada Tuhan segala macam, di bumi itu di bawah kita ada apa kan gitu. Pertanyaan standar kalau menurut saya. Nah, kalau sekarang setelah jadi saus besar, ya sebenarnya juga ini mungkin secara tak sadar itu. Sebenarnya di adat Batak itu sebelum Batak diselamatkan gereja itu kosmologinya itu dia 3 gitu ya. Ada namanya dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Nah, dunia atas itu selalu yang atas ini kan tempat yang suci-suci, yang keramat-keramat. Yang tengah hanya kita, yang nggak keramat, nggak suci. Yang bawah itu yang gelap-gelap itu kan. Jadi kayaknya secara tak sadar gitu. Ini kalau mau bicara apa ya, agak serius. Mungkin itu ada pengaruhnya ya. Kenapa sampai pertanyaan tiga dunia. Ada pesan ini satu. Belum. Tapi di satu itu kalau terutama di buku ini ya, karena ini buku pertama saya. Sebenarnya saya itu tidak mau menerbitkan buku saya. Saya ingin jadi sastrawan yang tidak punya buku, gitu. Ini keren. Kalah kayak Anwar. Tapi waktu saya ke Jogja lagi tahun 2002, saya didekati oleh Mas Buldan, ya, Buldan Kuri dari Bentang. Dia bilang dia bikin seri 50 penyair. Nah, dia mau saya gitu, salah satu. Saya kan nggak kenal Buldan ini siapa. Saya tunjukkan ya contoh yang lebih bagus ya, buku dia terutama desainnya bagus. Dia bilang ya apa saya kasih gitu. Pak, kasih. Karena ya cara ngerayu dia juga bagus. Dan ini kan 50 penyair dari seluruh Indonesia.
Oke, di situ. Kemudian kalau dibaca buku itu, ya, itu saya juga bermain-main dengan kata-kata. Dalam bahasa Indonesia kan ada tradisi yang sudah diterima sebagai keharusan, lazim hukum, ya. Bahwa kata yang misalnya pakai ku, kan, k besar, u, m besar, mungkin ya, itu kan untuk ilahi, gitu ya. Atau n yang besarnya atau ilahi. Nah di buku ini saya bermain-main dengan konsep itu, dalam hukum itu. Saya kan penyair kan harus menghormati hukum itu. Dari situ saya mulai main. Ya, kenapa rupanya kalau saya pakai mu itu untuk kekasih saya? Nah, kekasih saya itu kan juga ilahi bagi saya, kan? Saya mencintainya, kalau mencintai itu kan benar-benar nggak main-main, kan? Kalau main-main itu namanya poligami, kan? Nah saya pakai itu, coba dulu. Tapi memang pengalaman pembacaan pertama atas buku itu sangat mengecewakan, ya. Sangat mengecewakan. Tidak ditangkap maksud ini. Apalagi saya memang tidak suka menjelaskan karya saya. Nah, waktu buku saya itu dibicarakan di tim, dia di programnya Meja Budaya Bang Martin Alida. Saya memilih pembicaranya. Itu seorang penyair senior tinggal di Jakarta. Ini berapa? Saya baca tulisan dia di Kompas itu bagus-bagus ya. Tapi orang ini ngerti, bukan cuma bisa menulis, tapi dia ngerti dasar. Jadi saya pilih dia, saya minta dia, dan dia mau. Saya nggak mau sebut namanya ya. Nanti saya kata undang-undang ITE kedua. Lalu sudah berbicara, saya kaget sekali. Saya tuh dihajar, dihabisi. Ini Denny JA ini. Bukan, dia belum lahir. Masih miskin di Palembang. Nah, terus apa? Karena di puisi saya itu saya ada 3 menyebut nama Rendra dan juga memakai puisi Rendra. Terus seperti itu ada, memang saya tunjukkan nama-nama begitu. Saya dibilang sama dia itu nyaris gitu ya, apa namanya itu epigon gitu ya. Cuma dia bilang ini orang terlalu kagum dengan pahlawan-pahlawan kayak gitulah. Kaget sekali, ini orang baca buku saya atau enggak gitu ya. Terus dari pada dasarnya saya tuh dihabisi. Ini mungkin mentalitas senior itu ya di dunia seni atau di sastra itu. Wah ini ada anak muda baru nggak dikenal namanya masuk ini. Nah, kayaknya saya itu dihajar. Saya apa? Pelonco si Penmaru itu kan. Saya dipelonco untuk puisi Indonesia gitu kan. Jadi zaman aku si Penmaru bro. Aku lebih senior pada kau. Terus sudah tidak bisa dilihat dia. Jadi satu kecewa sekali, dan ternyata setelah saya bicara itu Bang Martin juga kecewa, para pengunjung juga kecewa gitu. Terus Bang Martin bilang, tahu Anda mau menjawab atau apa? Oh, saya tanya juga, apa boleh saya menjawab? Boleh kan? Tanya dulu para pengunjung, boleh nggak saya menjawab? Boleh kata mereka. Ah, sudahlah. Ya saya bilang aja, Anda tidak ngerti puisi. Nah itu tuh, yang pertama begitu. Anda tidak ngerti puisi. Karena kan di dunia puisi itu ada namanya intertekstualitas, belum lagi ada alusi, gitu, ada satir. Ini dia nggak paham ternyata istilah ini. Saya misalnya pakai puisi Rendra ada 3. Itu kan saya main-mainkan di situ dia. Rendra terlalu serius, kan? Saya turunkan ke bumi, gitu kan? Sambil bilang bir, sini kita, nah, dia kan bilang gitu, apa? Kekasihku, gitu kan? Daun kubur di tanah di tempat terkubur, gitu kan? Puisi dia itu. Ini dasar gitu, tapi kan serius sekali. Terus saya ganti, kekasihku
rambutku gugur di atas spray di mana kau duduk tertidur. Itu kan gini ya, ya. Tapi bilang saya tuh ya tuh seperti Ertigon gitu loh. Ini jadi ya seperti itu terjadi ya, bagus sekali. Bayangkan seorang penyair muda kan, ya, muda gagah dan ganteng itu dihabisi oleh penyair senior yang dia pilih sendiri untuk jadi pembicara bukunya. Nah, ini Kang Tanto belum pernah ngalamin kayak gini nih, ini luar biasa nih cobaan ini kan. Nah, jadi itu, kemudian saya berpikir, saya berpikir kayaknya ini saya harus menulis semacam keterangan, pledoi ya, pengantar untuk buku puisi saya. Karena ternyata sorry aja deh, sastra Indonesia itu penuh dengan bakat alam. Saya tidak bakat alam, ya. Saya belajar sastra sekolah, ya. Bukan karena kepala saya pernah dinding jadi puisi, bukan. Saya belajar. Makanya waktu saya menerbitkan buku saya itu autobiografi, yang juga penerbitannya ada hubungannya dengan perang saya dengan Bulan Muhammad, saya tulis esai kata pengantar menjelaskan puitika saya, bagaimana tradisi dan bakat individu itu dalam diri seorang penyair. Nah, ya. Jadi dengan itu saya harapkan ya pembaca yang memang mau memasuki dunia kepenyiaran saya bisa melihat gitu. Dari situ terutama itu yang ditekankan adalah yang namanya hubungan interteks antara seorang penyair dengan penyair lainnya, interteks antara saya dengan sejarah puisi Indonesia. Jadi saya dengan sejarah puisi Indonesia itu satu, tidak bisa saya dicabut-cabut begitu. Jadi ini bertentangan dengan yang dikatakan Nirwan Dewanto tentang Ayu Utami itu. Dia bilang Ayu Utami tidak terlahir dari sastra Indonesia, berarti dia lahir dari sastra Antah Berantah. Nah, saya lahir dari sastra Indonesia, ya, makanya satu saya pakai bahasa Indonesia dan di dalamnya itu idiom puisi Indonesia. Cuma saya mainkan. Kalau Anda tidak paham itu persoalan Anda. Anda harus sekolah sastra. Karena sastra itu ilmu pengetahuan, makanya Anda namanya fakultas sastra. Walaupun sekarang sudah dihancurin sama Universitas Negeri itu kan, jadi sekedar fakultas ilmu budaya. Jadi sastra itu bukan cuma seni, sastra itu juga sains. Makanya gelarnya itu sampai doktor, ya. Dan dia dipelajari seluruh dunia, sama seperti kedokteran, ekonomi, matematik, fisika. Jadi bukan sekedar bakat alam tadi. Nah, ini. Jadi di situ saya bilang ini harus kayaknya. Walaupun secara ini tidak enak ya, secara etis ya. Kenapa seorang seniman harus menjelaskan dirinya? Itu rasa tidak etis. Gitu ya. Jadi dia seolah-olah tidak menganggap pembacanya, penontonnya atau pemirsanya. Tapi kayaknya kalau dari saya itu, kalau saya mengalami ini bukan pembaca umum yang saya jadikan pembicara pertama saya. Seorang penyair senior dan sering nulis di Kompas, tulisannya bagus ya. Ternyata ini jadi itu dia. Itu sedikit tentang buku di edisi pertama. Nah, silakan minum dulu Bang Saud. Ya, silakan minum dulu Bang Saud. Ya, sebelumnya ini sekedar nanti kita diskusi bareng-bareng, tapi sebagai pemancing saja ya. Kalamsastra.id beberapa waktu yang lalu itu memuat puisinya Dadang Ari Murtono. Salah satu puisinya itu kalau nggak salah berjudul Kontraan. Nah, di puisi Kontraan itu kalau nggak salah itu tentang Tuhan yang kemudian dia ngontrak di rumah salah seorang hambanya gitu. Nah, begitu. Kemudian kenapa kamu ngontrak di sini? Karena aku kan Tuhan, aku harus berada di mana-mana, hadir di mana-mana. Kemudian sampai akhirnya Tuhan tuh terlalu ribut di dalam rumah, pengen ngatur dan seterusnya, dan kemudian akhirnya Tuhan itu diusir gitu. Ya, yang ingin saya katakan adalah bahwa fenomena terakhir di sastra Indonesia seperti itu. Jadi Tuhan itu dibuang. Tapi kalau di Bang Saud ini ternyata lebih religius. Jadi banyak sekali puisi yang tadi ilahi tadi ya. Tentang interteks tadi mungkin kawan-kawan juga pernah mendengar puisi Aku Ingin ya, yang parodinya puisinya Sapardi gitu.
Dan menurut saya puisinya lebih jelas dibandingkan puisinya Pak Sapadir, gambar itu ya, lebih jelas. Aku ingin mencintaimu dengan membabi buta, dengan sebotol racun yang ditekuk Romeo tanpa sanksi, yang membuat kematiannya jadi puisi. Kemudian aku ingin kau mencintaiku, angkanya besar, dengan membabi buta, dengan sebilah belati yang ditikamkan Juliet ke dada sendiri, yang membuatnya jadi abadi. Di situ kata mu-nya itu mu, M-nya besar, ku-nya juga besar. Jadi kurang religius apa ini Bang Saud ini ya. Tadi ya, kepada kawan-kawan mungkin ada yang mari kita diskusi sama-sama. Di sini juga ada penerbit Mas Indrian Goto, dan saya yakin Mas Indrian Goto ini juga melihat celah yang sangat ya masih menjual Bang Saud. Buku sampean itu laris loh, termasuk laris yang Saud kecil itu. Karena saya juga dagang buku. Karena termasuk laris sebenarnya. Jadi banyak yang cari. Jadi termasuk buku legend itu. Baik, silakan, mungkin ada kawan-kawan yang ingin memberikan apresiasi. Silakan. Kalau tidak ada, saya tak anu lagi ya. Nanti biar ditanggapi Bang Saud kalau saya bilang ya. Puisi Saud kecil bicara tentang Tuhan itu ada di halaman 27 sampai 29. Ini bagi saya sebetulnya ya tadi sudah dikatakan itu lewat pikiran-pikiran seorang anak gitu ya, yang kemudian mempertanyakan, mencari, menanyakan keberadaan Tuhan, menatap awan dan seterusnya. Sebetulnya mirip-mirip juga loh dengan Nabi Ibrahim yang melihat mencari Tuhan. Kalau di Al-Quran itu melihat langit, kemudian mengira matahari itu Tuhan, kemudian apa namanya bulan itu Tuhan, dan seterusnya. Jadi empirik gitu ya. Dan itu naif dan khas sekali. Dan itu puisi yang menurut saya itu, puisi yang indah. Dan begitu, saya harap kita bisa ngobrol bareng-bareng karena saya hanya moderator ya. Jadi saya cuma silakan, ayo, silakan. Mungkin ada yang mau Tambahkan. Ngomong terus sambil nunggu berat. Puisi itu tidak ada yang mencari Tuhan. Tuhan sudah selesai ya, di atas kita kan. Tapi adalah ini nih apa? Waktu dibilang Tuhan di atas, terus otak kemana-mana. Dilihatnya kan gitu. Ya maksudnya adalah seperti anak kecil ya. Nah, terus saya ada di sini gitu. Berarti di bawah itu ada apa? Gitu. Ini ya. Jadi apa dia imajinasi dia tentang 3 dunia gitu ya. Berarti kalau atas itu Tuhan seperti itu gini terus ya kan tafsir dia itu ya, tafsir anak kecil ya. Anak kecil loh, nggak jangan dibawa ini ya. Pengadilan agamanya. Tafsir berarti kalau hujan itu seperti ibu kan. Nyuci piring terus airnya kan hilang ke tanah gitu. Hujan kan gitu kan. Berarti di bawah gitu juga sama gitu. Jadi ini dia lompatan-lompatan imajinasinya ini itu yang bagi saya ya, itu susah nulis puisi ini. karena kita harus bisa pura-pura jadi anak kecil kan begitu. Walaupun anak kecil itu kita dulu yang 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu, tapi kan bukan kita lagi. Susah ya. Nah, dan satu lagi itu memang kesukaan saya itu kalau di puisi baris terakhir itu penentu gitu ya. Banyak gitu yang penentu, kayak apa dia, kayak mengejutkan ada gitu ya. Di cerpen-cerpen saya juga begitu, bahkan di esai-esai saya juga bermain dengan itu ya. Jadi bagaimana paragraf terakhir, baris terakhir itu harus paling tidak kalau di cerpen-cerpen saya itu menipu membaca. Nggak seperti yang diharapkan waktu dia baca di pertama sampai tengah. Nah itu kan ada bilang, dibayangkan ya anak-anak mandi hujan di bawah sana kan, ya kan? Tapi kan nyanyinya sudah berubah ya. Jadi sesuai gitu. Jadi bagaimana bahasa itu juga sesuai dengan yang terjadi dengan di plot puisi itu. Nah, ini memang sayang sekali ya. Saya itu kecewa, nggak pernah dibaca. Ya.
memang begini. Sama seperti tadi juga itu kan yang aku ingin itu kan selalu dianggap ya mengejek profesor itu kan. Nah, kan ada dua juga itu kan. Aku ingin mencintaimu dengan seluruh jemputku itu lagi lebih parah kan. Saya dituduh menghina Tuhan itu. Karena tadi dengar. Tapi kan ini Ustaz tadi itu bagaimana itu si penyair Jakarta tua yang sangat serius itu gitu kan. Dia ngomong begini, bikin metafora kayu terbakar api itu kan sadomasokis ya. Enggak. Jadi kawan ini senang perempuan yang sadomasokis, disiksa nggak apa-apa gitu. Seperti itu kan. Saya meladeninya, saya juga pamer aja. Saya pernah baca Shakespeare, nah seperti ini. Kan ini lebih cinta ini ya, mau cinta ya. Bagaimana Romeo dan Juliet itu kan cinta yang tragis gitu kan. Hanya karena selang waktu begini dua-duanya mati. Dua-duanya tidak harus mati. Ya, cinta ya. Yang digambarkan Sapandi itu kan bagi saya itu bukan cinta ya. Itu sadomasokisme itu. Nah, ya. Makanya saya bilang ya ini cinta. Atau kalau mau main-main ya aku ingin mencintaimu dengan seluruh jembutku. Nah, wah itu kacau lagi tuh. Itu di Jogja para penumpang senang kali itu karena mereka nggak bisa melukis jembut kayak. Anyway, ini dia berusaha masuk itu, tapi ya itu pembacaan kembali terbentuk pada permukaan aja, ya. Nah, soalnya kan kenapa harus memakai kisah Romeo dan Juliet untuk merespon puisi Sapandi tentang soal alami dan soal metafisikal, soal hujan, ranting apa kayak gitu. Ini menarik tapi nggak pernah. Itu makanya saya bilang kecewa. Nanti kemudian di diskusi saya berikutnya saya main-main aja, main-main dengan tubuh perempuan dengan birahi gitu ya, main aja. Seperti apa itu saja, perahu mabuk apa gitu kan, karena capek sekali kayaknya, serius dalam bisnis. Nggak dianggap loh, kecuali kalau jadi yang sufi-sufi itu ya, suka uang film institut kan, kayak taksi. Baik kawan-kawan, silahkan kita beri aplaus dulu biar suaranya tidak. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini agak pokoknya santai saja. Jadi saya minta Mas Indrian Koto untuk ini kan penerbitnya, selaku penerbitnya. Saya minta untuk memberikan cerita di balik penerbitan buku ini. Silakan, Bung Indrian Koto. Tidak apa-apa, silakan. Selamat malam teman-teman. Malam. Saya mungkin punya obsesi ya, menjadi penerbit yang mengumpulkan beberapa penyair yang keseluruhan buku-bukunya saya bisa kontrol semua gitu. Salah satunya adalah Bang Saud yang sudah kami terbitkan, ada 5 judul kalau nggak salah. Harapannya nanti sederhana sih, biar lebih terkontrol gitu. Nah, dalam sejumlah hal, misalnya Bang Saud seringkali misalnya diundang teman-teman datang ke acara Kastra gitu. Nah, kadang-kadang kan ini persoalan jadi sungkan kan bertanya soal ini persoalan penulisan ya, bertanya misalnya soal ini ada honornya apa tidak gitu misalnya. Nah, kadang-kadang yang begini kami ambil alih gitu, Mas. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya lewat saya, nanti saya langsung yang pegang mengkoordinasikan itu gitu. Jadi saya mencoba menjadi penerbit yang sekaligus bisa memanajeri penulisnya gitu. Itu baru coba-coba. Mantap. Terkait Bang Saud sih memang ada seri-seri buku-buku Bang Saud ini nanti akan kami terbitkan ulang lagi nanti dalam satu kumpulan puisi autobiografi ya Bang ya, dalam beberapa waktu ke depan. Semoga bisa terbit karena
sejumlah buku puisi-puisi yang sudah terbit dalam Negeri Terluka, Saud Kecil, satu lagi apa bang kemarin? Trauma Bu. Nah, sebagian nanti akan dikumpulkan ulang dalam autobiografi ini, rencananya begitu. Nah, sementara untuk esai Bang Saud ada 2 yang sudah kami terbitkan, politik sastra dan film. Itu Mas Agus. Saya kira dari penerbit cuma itu saja, karena urusannya ini kesukaan dan tidak suka. Saya menyukai Bang Saud secara pribadi, begitu juga karya-karyanya. Jadi lebih dari persoalan bahwa ini bisnis gitu, bahwa kami cuma ingin mengumpulkan dan koordinasi ke depannya lebih ke satu pintu saja gitu. Jadi Bang Saud ketika ada urusan-urusan teknis yang lain-lain bisa dipegang oleh kami gitu. Jadi kalau misalnya dalam yang lebih besar misalnya terjemahan atau apa gitu misalnya, dia tidak kerepotan untuk urusan semacam itu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, demikian itu penerbit JPS yang sangat keren, militan, ya, bahkan lebih keren dari Interlot itu yang pernah saya. Lebih keren dari Interlot itu. Ya. Makanya JPS itu kan jual pusat. JPS jual buku Saud, ya itu katanya ya. Ya baik, kepada kawan-kawan mungkin ada yang mau merespon yang sudah disampaikan diutarakan oleh Bang Saud, mungkin silakan, monggo, silakan. Ya Mas Taufik Rasim, silakan. Terima kasih. Saud tadi bicara tentang interteks ya, puisi Indonesia. Tapi dari pembicaraan tadi saya ingin bicara tentang interkonteks. Interkonteks dari peristiwa malam ini terhadap ini. Konteks pertama yang saya ini baru saya baca bukunya Saud, bagus sekali ini. Lukisannya pun saya beli ini, sengaja saya beli ini 50.000 loh, ya 50.000, oke. Dan saya senang karena Colin McMahon dilukis antara tahun 62, 63, itu persis antara kelahiran saya itu, menarik jadinya. Dan karya-karya ini mengingatkan karyanya si Mark Rothko ya. Tapi saya kira pada masa-masa itu, dan itu menarik bicara tentang diri dan alam. Artinya dari sudut produksi aja, saya lihat kemudian judul-judul yang ada itu, interkonteksnya itu bagi saya yang sebagai pembaca, itu punya konteksnya. Bukan teks yang di luar diri saya. Hanya dari bentuk buku aja, sebagai satu materi. Nah yang kedua, ketika Anda bicara tentang bahwa semua karya-karya saya itu adalah semacam autobiografi sebenarnya ya. Dan kenapa menulis dari sudut diri autobiografi ini? Saya ingat salah satu tulisan Sitor ya, Sitomorang, Anda, keluarga, saya satu keturunan Pam berarti ya. Paman ya. Dan sekarang Sitor itu 100 tahunnya ya. Jadi kita harus ingat kita mulai memeriksa interkonteks dari puisi-puisi Indonesia, bukan apa yang mereka katakan, tapi kenapa dia lahir di Nusantara ini di dunia. Sekarang kan yang 100 tahun pada tahun ini, dan saya kira Kebun Makna bisa memaknai kembali itu. Selain Sitomorang, itu Anafis ya. Anafis diperingati UNESCO juga secara internasional 100 tahunnya sekarang. DKJ sudah. DKJ ya. Tapi artinya itulah yang disebut interkonteks itu nggak bisa lagi diambil oleh satu orang dua orang, karena itu jadi kesalahan milik bersama. Juga Subagio Subagio ya. Sastrowardoyo 100 tahunnya sekarang. Sudah duluan dia Februari sebenarnya.
Dan dia menuliskan tadi tentang bakat alam dan intelektualisme itu yang dipersoalkan oleh Saud itu, bahwa ada keinginan kita ini semua kan selalu mengatakan bahwa seolah-olah teks yang ada itu hasil dari refleksi alam gitu, dan kemudian hasil dari intelektualitas. Juga Ari Auda 100 tahun sekarang, seorang penerjemah gitu. Jadi kita lihat juga kemudian melihat interkonteks dari tradisi penerjemahan dari orang-orang terhadap ini. Kalau seni rupa sekarang itu yang 100 tahunnya itu adalah Sadali. Ini lukisan ini juga Colin McMahon mengingatkan lukisan-lukisan Sadali, abstrak yang ini. Jadi artinya kita harus bisa meletakkan seluruh karya-karya yang terjadi ini kadang bukan sebuah semacam historical accidents, kebetulan sejarah itu. Dia terpapar itu oleh kesadaran yang lebih besar semuanya, yang saling berkaitan. Atau apa yang saya sebut sebagai pola-pola yang saling berhubungan, pattern which connect. Jadi mulai dari Saud tadi pembicaraannya aja sudah bisa membuka beberapa password itu yang muncul kalau kita ingin masuk kepada ekologi kesadaran dari seni di Indonesia itu. Ini yang saya sebut sebagai interkonteks. Nah, yang lain lagi, nah ini kaitannya dengan kata-kata sekarang yang disebut sebagai Saud tadi. Antara penggunaan kata mu, kata nya, kata tambahan itu ya, dan kemudian kata aku, kata kau, kan ini satu istilah atau beberapa kata yang bersayap. Saya sampai mencari-cari sebenarnya. Ingat dulu pernah kata ganti kedua itu ingin dicoba diganti sebagai Anda misalnya. Oleh Anda adalah ini kan, tapi gagal kan, nggak terlalu beberapa bagian aja itu. Sebelumnya orang-orang yang lain lagi, saya lihat menggantikan kata gantinya menjadi Andika. Anda, Andika mencoba memasukkan kata-kata dasar itu sebagai pengganti identitas diri. Kembali saya katakan tadi itu, kenapa para penulis itu memerlukan biografi sebenarnya? Sitor mengatakan, nah itu ketika dia diwawancarai oleh si V.S. Naipaul itu dalam karya cukup terkenal itu tentang Among the Believers. Dia mengatakan, dan dia gelisah sekali itu ketika didatangi oleh Naipaul dan bicara tentang yang dia sudah siapkan lama sekali. Semua apa yang mau dijawab karena oleh penulis ya kemudian dia pemenang Nobel ya. Oleh penulis ini, kemudian dia katakan bahwa ketegangan yang muncul itu adalah sebenarnya ketegangan masalah identitas. Posisi dia sebagai orang Batak, sekaligus dalam posisi orang yang secara politik termarginalkan. Waktu itu dia masuk partai nasional gitu, tapi pandangan kiri, dan kemudian itu yang membuat dia gelisah seluruhnya, dan akhirnya merombak dari posisi dia itu sebagai apa. Dan ternyata jalan paling aman untuk melakukan itu, ketegangan menjadi Indonesia dan ketegangan menjadi warga negara ini, itu adalah menulis biografi atau autobiografi. Nah, mungkin kita bisa melacak konteks ini dari Saud itu justru itu. Pertama, posisi dia sebagai orang Batak di tengah keragaman orang-orang Indonesia yang luas dengan bahasa berbeda-beda. Kemudian perasaan di luar ya, di otherness ketika di Selandia Baru, kemudian ketika datang lagi, dan sebenarnya itu yang memperkaya sebenarnya interkoneksi yang ada. Nah, saya ingin sedikit membahas tadi itu masalah kata ganti ini, aku, yang menjadi misteri di dalam puisi-puisi Indonesia ini. Dugaan saya setelah saya memeriksa beberapa hal, dari mana sih sebenarnya kata aku ini, kenapa dia gagal diganti menjadi saya gitu, atau menjadi hamba,
atau menjadi ini, itu kan kata yang kuat sekali. Tapi tiba-tiba aku itu mendapat penegasannya, terutama ketika Khairil seperti membaptis kata aku itu jadi syahadat menjadi orang Indonesia. Nah ternyata aku itu bisa dikenal kata pertama itu sebagai kata ganti terhadap diri yang mewakili ketika berhadapan dengan orang lain. Dalam prasasti Yupa Kutai itu disebutkan sebagai aku dungga, kudungga itu sebenarnya aku dungga, dan ini kalimat atau kata jadi kata ganti yang dianggap sebagai asli ya. Dia aku itu baru berada ketika berhadapan dengan kau. Nah kau itu adalah Kautilya sebenarnya, dinasti Kautilya, orang luar. Jadi aku dan kau. Nah ketika eksplorasi ini, aku dan kau ini, itu yang kemudian berkembang. Kita nggak menemukan beberapa kata aku di dalam ketika masa-masa sebelumnya, tapi tua sekali. Ini kira-kira 1000 berapa itu? 1600 tahun. Kata ini sudah muncul itu. Dan kemudian bertahan, diperkuat oleh Khairil Anwar menjadi kata aku. Di dalam bahasa Persia misalnya, kata aku itu kan ada disebut sebagai hudi. Tapi kata Tuhan itu disebut sebagai huda. Jadi antara hudi dan huda, permainan oleh para penyair Persia atau terutama Iqbal, kita lihat itu selalu mudah dimainkan. Tapi kita nggak menemukan antara ketika aku, bahwa dalam aku itu ada kau kemudian dijadikan abstrak menjadi Tuhan gitu. Kau karena asal usulnya adalah orang luar yang datang, masalah identitas dari Kautilya itu, karena dinasti Kautilya yang sedang muncul pada masa itu. Jadi aku kau, dan ketika muncul sebagai kata ganti kolektif, kata ganti bersama, aku itu menjadi kami, dan kata ganti kolektifnya kau itu menjadi kamu. Jadi hadapannya itu kami berhadapan dengan kamu, aku dengan kau. Nah ketika dia bicara tentang kita, dia berhadapan dengan cita. Kita itu adalah satu masyarakat bayangan. Jadi kita itu bukan kata ganti, tapi satu kata sifat untuk apa yang ingin ditujukan bersama. Jadi nanti dengan cara ini kita bisa melihat, memeriksa ini jejak-jejak arkeologis dari puisi-puisi misalnya Saud, meskipun tanpa disadari ya, tapi kita akan menemukan itu jejak-jejak arkais dari cara penggunaan kata ganti, masalah identitas, kemudian masalah yang ilahi ya. Dalam bahasa Arab misalnya, justru itu digunakan permainannya itu oleh orang-orang Bangladesh, tradisi sufinya dari Lawang Shah ya, yang terkenal kelompok Baul itu. Dia mengganti kata Ahmad misalnya, mimnya dihilangkan menjadi Ahad. Jadi bahwa Ahmad itu adalah aku, Ahad itu adalah Tuhan, kira-kira gitu. Sama dengan Hudi sama Huda. Jadi permainan antara aku dengan Tuhan itu sudah ada implisit di dalam konteks-konteks bahasa yang dimunculkan itu. Saya kira ini minimal beberapa patokan rambu-rambu yang bisa kita untuk membuka lagi tentang khasanah puisi-puisi yang dibuat oleh orang Indonesia, kenapa memilih bahasa Indonesia, kemudian menggunakan itu dan mencerminkan cara kita berhadapan dengan realitas atau berhadapan dengan apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Oke, Presiden. Ya, Bang Saud silakan menanggapi. Atau sebelumnya, ini saya jadi ingat ini puisinya Bang Saud yang cinta itu. Ini ada jejak-jejak Bataknya. Nah, cinta adalah Saud adalah Iya, definisi cinta. Iya, nah ini
Jadi tadi Mas Taufik Hasan menyebut tentang identitas, tentang autobiografi, tentang apa namanya identitas Bang Saud, Medan, tapi kemudian di Wellington dan seterusnya. Ini ada puisi definisi cinta. Di sini ada kalimat atau yang kurang lebih begini: cinta adalah aku yang Saud, yang mengapur, yang situ morang. Cintailah aku sepenuh-penuh buah dadamu dalam genggamanku. Nah itu ada batangnya itu, ada batangnya. Terus kemudian kalau yang lain itu, nah ini laki-laki adalah perusak abadi. Saud, kau memang dikutuk untuk terus berlari. Nah, tapi sampai Jogja ya, nanti berhenti. Larilah kau kemana bermuara birahi. Aku ingin warna-warni kota-kota, kata-kata seperti racun ingin menjebakku. Kemudian aku tidak mau menyakitimu, munya besar. Aku tidak mau menyakitimu. Aku ingin mencintaimu. Aku ingin mencintaimu. Tersenyumlah lagi kau kekasih, tersenyumlah lagi bayang-bayangmu. Tersenyumlah lagi puting susumu menerima ciuman-ciumanku. Aku pasti akan menghukummu. Nah, itu bagi saya itu puisi yang dahsyat sekali. Selain itu juga identitas Saud itu sendiri. Laki-laki adalah perusak abadi. Saud, kau memang dikutuk untuk terus berlari sampai ke Jogja. Kalau lari sampai ke Jogja ya enggak. Saya SMA di Jogja loh, 84. Jadi belum lahir lah. Apalagi si pelawak belakang. Saya tamat SMA 85 di Jogja. Saya Mataram. Punyanya keraton, bayangkan. Enggak semua tos ya. Saya berlarinya sampai dekat Antartika, bro. Itu tadi kutipan dari ini, dari pernyataan pelukis kawan baik saya, pelukis Bali, Made Wiyanta. Jadi waktu saya meninggalkan Bali dia bilang begitu, kawan kutuk lari dong. Ya menarik tadi ya paparannya Mas Dr. Hasan, menariknya ke tradisi Hindu itu ya, ke zaman yang disebut kerajaan Hindu pertama itu kan. Dan sebenarnya ada lagi yang lebih jauh lagi, yaitu bahasa Austronesia. Dan itu ciri bahasa Austronesia. Misalnya di Batak itu kami bilangnya au, aku itu au. Makanya ada buku itu kan Aus Singamaraja. Ya. Dan saya kan tinggal di New Zealand. Di New Zealand itu masyarakat aslinya, orang aslinya kan orang Maori. Itu sama seperti kita, sama-sama bahasa Austronesia. Misal menghitungnya sama, bisa ada dua tuh sama. Mata sama. Mate itu, koe, kong mate gitu, kalau dia tari perang itu bahasa Indonesia. Ya. Kamu juga begitu, kami bilangnya kamu, bahasa Batak ya kamu. Tapi memang ya kalau begini menarik memang ya. Cuma kan tadi itu saya setuju tuh waktu ada usaha-usaha mengganti nih, seperti misalnya juga engkau dianggap kasar, diganti kamu sekarang kan gitu ya. Ya seolah kamu itu lebih sopan, lebih halus daripada engkau atau kau. Nah ini bahkan efek negatifnya sampai ke film itu kan, filmnya Hanung itu, Bumi Manusia. Settingnya sekitar abad 19 akhir, awal abad 20. Di situ tokohnya pakai kamu. Malah kamu ini kan apa nih, fenomena tahun 2000-an nih. Nah, jadi ketidaktahuan tadi itu arkeologi kata itu akhirnya menjebak Hanung ketahuan ya. Ini memang gitu ya, penting kalau kita etimologi gitu ya, kalau di linguistik itu historical linguistics, menelusuri ini ya sampai jauh ke sana. Dan kalau penyair itu pernah ngambil linguistik memang kayaknya terbantu. Jadi karena linguistik kan memang ilmu bahasa ya, grammar, morfologi, membentukkan kalimat, termasuk juga bagaimana kata itu diucapkan kan di mulut kan, fonologi gitu kan. Ya emang
Tapi kan kebanyakan seperti yang saya bilang tadi itu, ya yang ada menyitir sebagai ya, masalah bakat alam itu kan. Nah, ini penyakitnya terutama puisi ya, puisi Indonesia. Menjadi penyair itu dianggap cukup bakat alam. Bahkan lebih parah lagi itu orang baca puisi itu jadi penyair. Ini yang. Tapi nanti kalau kita ngomong ini dengan kawan-kawan yang penyair itu, jadi tambah musuh kan gitu ya. Tambah musuh. Terlalu banyak musuh kan, tambah musuh. Tapi itulah, memang ya susah juga ya. Bagaimana caranya mengajak kawan-kawan di sastra, terutama yang penyair, untuk pelan-pelan meninggalkan apa itu obsesi bakat alam itu kan. Kenapa? Karena bahkan universitas negeri pun sudah benci sama sastra. Nama fakultas sastra diganti menjadi fakultas ilmu budaya. Bayangkan, para parasit itu diam aja nama fakultas sastra diganti. Coba seandainya fakultas kedokteran diganti nama jadi fakultas pertabiban, pasti IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ngamuk. Itu akan menuntut sampai ke MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi namanya HISKI, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Tapapal itu ya, itu diam aja diganti namanya menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Padahal tidak ada ilmu budaya kan, budaya itu bukan ilmu, budaya bukan sains. Nah, ternyata kan ilmu budaya itu tuh terjemahan yang ngawur dari istilah cultural studies, kajian budaya. Dia kajian, dia masih studies, dia belum jadi seperti sastra yang sains yang apa begitu. Nah ini HISKI itu diam aja. Heran saya, ini parasit betul loh kelompok ini di sastra. Hidup dari yang kami lakukan, tapi ya begitu. Nah, kenapa mereka berdua nggak bisa diganti jadi FIB? Nggak ada. Nah ini kan, kalau di level akademis, para sarjana sastra aja diem saja. Gimana kita harap yang awam gitu ya. Ya kan? Orang yang memang menganggap seni itu ya alami begitu, seolah-olah semua seni itu ya alami, bahkan alam cukup. Kalau kita ngelihat di teater aja, kita lihat kan sejarah teater, teorinya mulai dari Aristoteles itu kan kawan. Bukan hanya sekedar latihan vokal, ada pura-pura jadi pengemis apa pinggir jalan kan itu kan. Layak ini. Apalagi sastra, namanya sastra kan. Nah sekarang itu malah fenomena paling parah itu semua teks yang fiktif itu disebut sastra. Makanya dari sastrawan lah Terelie, atau yang dulu tuh penulis pelangi-pelangi, nah, itu dari sastrawan. Ini efek negatif dari kajian budaya. Karena dalam kajian budaya itu tidak ada sastra, tidak ada seni, semua teks. Akan cenderungnya kan, kenapa diterima nih oleh para sarjana sastra itu? Dan kita lihat sekarang yang mereka hasilkan itu yang sarjana sastra apalagi S2 itu, yang mereka lakukan bukan lagi tinjauan atau pembicaraan sastra, tapi sudah cultural studies. Mereka menjelaskan fenomena. Kritik sastra, tesis disertasi itu kan kritik sastra. Itu kan langsung kritik. Begini, terakhir selalu menjelaskan, ini bagus nggak kan? Gagal nggak ini sebagai karya sastra? Harus begitu kan? Mereka kan nggak menjelaskan, wah novel ini secara sosiologi. Nah ini, jadi makin parah ini, kondisi intelektualisme dalam Indonesia itu makin parah. Dan itu tragis. Karena memang sastra itu berbeda dari seni rupa, misalnya, atau dari tarian. Karena kan sastra dari namanya aja dia sudah ngomong buku, baca gitu ya, membaca. Seharusnya ini yang lebih kritis, lebih intelektual dibandingkan di lain. Tapi ya itu terjadi tadi. Nah, kalau kita ngomongin nanti kemana kan, ya mereka pasti marah. Saya menulis esai pendek karena dulu jadi bahan bicara saya di Festival Puisi Payakumbuh.
tentang bagaimana penyair Indonesia itu fobia terhadap metafora. Gitu ya. Contoh saya itu 2 nama keramat di sastra di puisi Indonesia kontemporer, yaitu Joko Pinurbo dan An Mansur. Bisa dimaki-maki. Gila tuh, wah digini. Paling itu tulisan pendek ini, kan? Karena kayak gini lah, untuk bahan ngomong seperti ini. Ini bukan tulisan esai panjang seperti yang biasa tulis. Jadi memang tidak ada penjelasan definisi apa itu metafor, apa itu nggak ada gitu. Waktu itu dihabisi. Nah, bahkan ada satu anak dari Lombok itu, dia kayaknya selesai S2 linguistik dari UNY. Dia bilang saya itu sesat karena saya memilih contoh-contoh puisi Joko Pinurbo, An Mansur. Loh, kritik sastra kan begitu. Ya, saya pilih dong kan saya kan membicarakan karya ya. Saya bukan tidak membicarakan karya, karya. Dia hanya memilih gini-gini. Dia tidak bicara satu buku. Baru tahu saya kritik itu harus satu buku. Nah ini, jadi sampai ke situ dia. Ini bukan orang awam, ini S2 linguistik ya. Nah itu kan jadi parah sekali. Jadi memang memasuki dunia sastra itu seperti jalan pedang. Jalan pedangnya Miyamoto Musashi. Ya. Anda tidak mungkin menjadi kaya, misalnya. Kalau mau kaya, Anda jadi pengacara. Saya sebenarnya nyesal kalau saya pengacara sekarang di Jakarta, kalah mantu kayanya. Ya. Tapi memang itu, ya kan? Itu lebih kepada memang pengembangan diri. Gitu. Ini udah kayak apa ya? Namanya itu jalan sastra itu pengembangan diri. Jadi nggak ada itu unsur materi gitu. Bahkan Anda itu kalau mau melamar cewek, Anda pasti gagal. Karena pasti bapak si cewek bilang, anak ini apa kerjanya? Punya air pak, saya pulang dulu. Coba kalau Anda itu masih mahasiswa aja, fakultas kedokteran, malah disuruhnya, tinggal dia makan malamnya, taurinya. Nah itu, ya kan? Jadi memang ini jalan pedang. Kalau mau paham apa jalan pedang, baca itu Miyamoto Musashi itu. Jalan keris. Jalan keris. Saya dan nih dari seluruh kalian di sini kan cuma pakai aku ya. Kan cuma aku yang celana pendek. Gak mampu gue beli celana panjang. Kalau tadi itu jalan pedang susah kali. Jadi memang gitu. Jadi ada kayak dulu waktu aku mahasiswa sastra Inggris di USU gitu ya. Ada asisten dosen gitu ya. Dia bilang, Saud, untuk apa idealis? Gak ada gunanya. Nah, ini betul. Mengambil gunanya bagi dia. Jadi memang sastra itu dalam sastra, apalagi dalam puisi, itu memang jalan idealis. Seperti yang dipilih oleh Miyamoto Musashi, seperti yang dipilih oleh Robert Frost di Amerika itu berat. Jadi kalau iman Anda nggak kuat, nggak usah. Ya. Jadi novelis aja, mudah-mudahan diberikan oleh Gramedia. Beri aplaus untuk Bang Saud, juga Mas Taufik Aden dan kita semua. Ya, menarik sekali. Silakan yang mau menanggapi, monggo. Oh ya, siapa lagi? Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jessie. Saya selalu senang sekali kalau Mas Saud sedang berbicara di forum-forum sastra karena seperti memberikan kuliah gratis. Jadi itu apresiasi saya. Terus saya itu selalu kalau Mas Saud ini menurutku punya power maskulinitas yang tinggi. Sorry. Jadi aku tuh selalu kalau datang punya semacam visi tentang kanon gender gitu. Karena bahkan saya merasa sastra itu maskulin. Di sini banyak banget laki-laki yang datang. Pertama itu gimana?
tanggapannya untuk Mas Saud. Terus yang kedua adalah saya mendengarkan beberapa puisi seperti misalnya tadi tersebut aku mencintaimu dengan seluruh jembutku. Lalu ada puting susu. Lalu ada lagi sadomasokis. Beberapa kata-kata itu kan dekat dengan isu tubuh gitu kan. Nah, pastinya isu tubuh itu akan direspon berbeda antara perempuan dan laki-laki. Itu pasti berbeda. Jadi keriskanan perempuan untuk merespon tentang isu tubuh itu lebih tinggi gitu. Nah, menariknya kata aku mencintaimu dengan seluruh jembutku itu Mas Saud itu ketika menulis kata itu apakah benar-benar mencintai perempuan tidak dengan hatinya? Wow. Itu kan tragis ya. Oke, aku punya pengalaman show nih sama Mas Saud di Wadas. Kita habis mobil berdua, entah dia ingat atau tidak. Saya ingat. Jadi dia ngomongin mantan istrinya. Aku tuh mendengarkan, ini tuh laki-laki ini tuh romantis gitu kalau bercerita tentang gagasan tanda petik cinta, gagasan romantisme, gagasan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat relasi gitu, ini tuh romantis gitu. Tapi kemudian anomalinya atau paradoksalnya adalah ketika dia membicarakan isu tubuh, aku mencintaimu dengan seluruh jembutku, kemudian ada puting susu, itu banal sekali gitu. Jadi apakah dia dendam dengan perempuan dan dengan mantan istrinya? Aku nggak ngerti. Tapi itu menarik untuk bagaimana Mas Saud ini menjelaskan isu perempuan dalam karyanya. Itu menurutku genuine dan orisinal. Itu perlu penjelasan. Terus aku membaca juga karyanya, tapi karyanya yang di politik sastra. Nah, yang di politik sastra itu Mas Saud tuh ngomongin tentang di baris kalimat yang kenapa sih semua sastrawan perempuan itu ada nama Ayunya, Ayu Utami, Jenar Mahesa Ayu. Jadi dan kenapa dinamakan sastrawangi gitu. Itu tuh karena menurutku sastrawangi itu ya sastra yang dia membicarakan tentang isu-isu perempuan untuk menyeimbangkan gitu, menyeimbangkan yang dibicarakan oleh sastra dalam tanda kutip pada umumnya. Nah, itu tuh kayak memantikku, ya ampun ini laki-laki power maskulinitasnya tinggi banget. Jadi menarik gitu untuk diulas gitu. Itu dulu, nanti kebanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Jessica sayang. Ya, kalau pembacaan tubuh ya. Tapi kan ini agak problematis. Karena yang bertanya ini kan gendernya apa? Perempuan. Nah itu kan. Karena gender itu problem besar. Kalau kita pakai seorang feminis Amerika juga sangat mengalami Judith Butler, gender itu performance, ya. Jadi agak berat nantinya. Nah, tapi dia bukan satu yang fix kan, performance. Seorang bisa aja lahir dengan kelamin laki-laki, tapi dia atau sebaliknya perempuan di dalam konteks yang trans misalnya itu paling jelas. Makanya susah kalau kita bicarakan gender sebagai sesuatu yang fix. Nah, kalau kembali ke puisi Agus Adi, yang tidak benar itu kan adalah ketika laki-laki membicarakan tubuh perempuan secara negatif. Misalnya tadi sebagai objek saja, ini ya,
objek kepuasan entah apa. Nah ini, apakah di dalam puisi-puisi Saud Situmorang itu tubuh perempuan yang dibicarakan itu memang jadi objek? Ini yang penting disusun. Karena kalau hanya bicarakan putih susu, jemput, itu kan hak laki-laki juga. Laki-laki juga punya kan. Dua objek itu punya kan. Ada kawan saya penyair perempuan di Jakarta, setelah baca puisi Saud kecil, aku ingin bertemu dengan seluruh jemputku, itu bilang, ini kan habis apa ini? Apa istilahnya? Velasio. Oh. Ya, velasio gitu kan gitu. Kan situ kan nggak ada bilang apa kau tuh nggak ada velasio. Dan velasio kan normal. Gitu. Velasio itu bahasa apa Melayu kuno kan. Jadi begitu, kalau memang apa dilihat dulu, apakah memang di situ tuh dia sebagai objek saja. Nah, sekarang kenapa tubuh itu dikasih pakai M besar tadi? Apa gini? Coba, kan jadi bertentangan kan. Sebenarnya dalam tradisi berbahasa Indonesia yang pakai kapital itu, muab itu kan untuk sesuatu ilahi. Kenapa tadi itu putih susumu maunya besar? Soal enggak klaim kau tadi kan gitu. Dari sini dia. Jadi ini membela diri. Anak-anak undang-undang T3. Jadi yang di situ di puisi-puisi itu, di puisi Saud Situmorang itu, tubuh perempuan tidak diobjekkan, tidak jadi objek dari si narator. Ya. Itu malah setara, malah ada beberapa itu si naratornya itu bahkan korban. Nah, dari situ dia. Jadi pembacaan kita juga, ya apa feminis namanya atau apa, itu juga harus lihat. Dan masalah maskulinitas itu tidak salah. Samanya seperti ada feminitas kan tidak salah. Persoalan adalah ketika maskulinitas mengobjekkan feminitas, itu salah. Sama seperti ketika feminitas mengobjekkan maskulinitas, salah. Karena contoh begini, ada itu salah satu feminis, saya bilang itu feminis Jakarta gitu kan. Ini feminis yang kerjanya membaca apa karya-karya feminis Barat yang disebut feminisme gelombang kedua itu paling jauh itu. Ya, paling ini orang ketiga itu para perempuan ini. Ini dia di Twitter ya. Dia membagi video waktu kasus stadion Kanjuruhan itu ya. Waktu para brimob itu di pengadilan. Para brimob itu kan marah kok gini-gini. Dia kasih caption, komentar gitu. Pendek aja. Tapi saya sakit hati baca. Bilang, toxic masculinity. Begitu. Loh, ini kok tiba-tiba dia bermain. Ini namanya politik gender yang sudah keterlaluan. Ya. Saya jawab, itu ada Megawati yang ngejek-ngejek ibu-ibu miskin apa itu, saya malah juga ini toxic femininity. Tuh. Tapi dia nggak berani jawab seperti ini. Kan begitu enggak? Jadi ini namanya itu orang perempuan dunia ketiga membaca feminisme Barat terus menganggap itu berlaku untuk dia. Percayalah, waktu para feminis Barat itu menulis tentang tubuh perempuan, bukan tubuh perempuan kalian yang dibicarakan. Tubuh perempuan dunia ketiga tidak masuk. Ini hanya tubuh perempuan kulit putih dari Eropa itu pun Eropa Barat. Ini makanya sekarang ada namanya tuh feminisme pasca kolonial, feminisme dunia ketiga. Yang lain memang isunya. Nah inilah mulai kalian baca. Jangan dibaca jurnal perempuan, bahaya itu. Nah ini karena isu perempuan itu bukan cuma masalah kesetaraan gender. Apa kesetaraan gender? Tubuh perempuan tidak universal kan? Dulu Ayu Tami begitu. Wah dianggap dia begitu. Saya tanya aja, kalau tubuh Ayu Tami itu memang bagi tubuh perempuan yang universal, berani nggak Ayu Tami di Pantai Kuta di depan Hard Rock Cafe itu pakai bikini aja seperti tulis-tulis bule perempuan tuh jalan-jalan di pantai itu? Hanya itu aja coba ngetes. Berani nggak? Kan tubuh perempuan itu universal. Pasti nggak berani. Apalagi kalau sampai topless, jalan-jalan itu santai aja, dilihatin orang lucu aja. Ini tubuh perempuan tidak universal. Tidak ada yang universal. Kan
Maka tadi kan sebut ada konteks, masalah konteks begini. Nah situ dia. Makanya kita juga ini, Pak, kalau saya udah bosan sekali sebenarnya dengan feminis Jakarta aja ya, Pak. Selalu berpikir seperti itu. Kalau persoalan perempuan Indonesia, ya setahu saya walaupun bukan perempuan, tapi kayaknya saya tahu karena ada pengalaman ibu saya, ada pengalaman perempuan lain, keluarga besar gitu kan. Persoalan bukan kesetaraan gender, mereka nggak peduli itu. Persoalan ada perut, kan gitu. Perut. Bagaimana supaya keluarga bisa makan hari-hari, suami kerja nggak cukup uangnya itu kok. Dan ini memang persoalan perempuan dunia ketiga, ekonomi paling penting. Nah, itu di barat nggak ada persoalan ini. Apalagi para burjuis itu, para penulis itu, Helen Sissu, Julius Stefan itu orang-orang kaya itu. Nah itu. Jadi mereka ya, misal begini, kenapa gaji saya lebih sedikit pada gaji Sartre? Seperti itu aja. Pernah nggak dia bicarakan apa? Misal gini, ini film terakhir ini. Karena keras sekali kritik terhadap feminis di Barat. Kenapa kalian diam saja begitu banyak perempuan dibunuh Israel di Gaza? Nah itu, diam aja kan, tidak ada feminis itu. Tidak ada hashtag itu di media sosial kan. Nah ini. Berarti perempuan Palestina di Gaza itu nggak ada perempuan oleh orang feminis Barat. Jadi itu perempuan tadi tidak universal, perempuan tidak universal. Makanya feminisme besar Judith Butler itu menulis buku gender problem gitu. Kan? Jadi bagus bahwa kau memang berangkat dari pembacaan yang politik itu bagus, tapi harus lebih harus lebih jauh lagi dia melihatnya. Karena tadi itu kalau kita melihat bagaimana laki-laki bicara ke perempuan, kan ini kan selalu suspek bagi para pembicara. Tapi lihat dia membicarakan saja kan tidak salah. Dia salah ketika dalam pembicaraan itu dia mengobjekkan, itu salah. Nah, jadi korban kan gitu. Nah, itu baru. Samanya sebaliknya kalau kita melihat para penyair perempuan membicarakan laki gimana, sama aja. Jadi ya soal tadi masalah maskulinitas dalam sastra Indonesia gini kayaknya nggak ada itu, karena sastrawan Indonesia laki-laki kayaknya belum maskulin banget, belum sampai ke situ. Kalau udah sampai ke situ udah dasar sekali sastranya. Kan novelis aja masih nulis cantik itu luka, begitu. Makasih. Ya, luar biasa tanggapannya. Monggo yang lain. Oh ya, Mas Ridwan. Ini Ridwan Al-Fatullah, penyair Tuhan. Ini. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan dari Magelang. Saya ingin merespon perbincangan malam ini, terutama kaitannya dengan identitas yang dibicarakan oleh Mas Taufik Razin dan konteks penyair dalam hal ini Bang Saud Situmorang. Kalau seperti dikatakan oleh Bang Saud Situmorang bahwa gender itu adalah performance atau bertumbuh, ya, aku pikir identitas itu juga bertumbuh. Nah, di sini kemudian saya mengaitkan antara identitas dengan konteks kebudayaan kita yang dalam era pasca modern ini begitu dipengaruhi oleh perkembangan dunia teknologi, terutama dunia cyber, ya, dunia digital, dan sampai kemudian artificial intelligence yang kita bisa membaca hubungannya baik itu dari abdi yang mana lewat bukunya yang terbaru, yaitu Tiket Masuk Bioskop, yang memanfaatkan material-material kemajuan kebudayaan kita yang dipengaruhi oleh dunia dunia cyber itu. Kemudian yang kedua yaitu yang direspon oleh Martin Suryajaya dengan bukunya yang terbaru, yaitu Kesusastraan Kehancuran kalau nggak salah. Nah, yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan pada Bang Saud adalah bagaimana Bang Saud sebagai seorang penyair memposisikan diri dalam kaitannya di hadapan kebudayaan kontemporer pasca modern yang
sangat baik itu didistraksi maupun direduksi oleh kemajuan teknologi informasi. Demikian dari saya. Atas timbal baliknya nanti saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan. Kalau nggak salah tuh saya salah satu pionir sastra cyber. Nggak tahu ya. Tahu ya. Saya berpangkuan. Kita dulu kan juga dihajar oleh semua media cetak kertas kan. Maksudnya itu ya begitu, alat saja kan. Sampai sekarang AI namanya itu alat saja kan. Walaupun kata Martin itu sebagai penyair kan, ya. Tapi kan yang membuat mesin ini menuliskan manusia, bukan mesinnya sendiri. Jadi dia alat, kan. Alat bagi manusia sebenarnya. Samanya seperti kalau dalam dunia fotografi dulu ada namanya Photoshop kan. Waktu Photoshop keluar kan orang ngeri, wah ini rusak nanti fotografi, tapi kan nggak ada kan efeknya kan. Alat saja yang membantu, memudahkan. Kalau bagi saya begitu ya. Karena ada namanya, ya ini sesuatu yang tidak dipercayai oleh orang-orang Jakarta itu kan. Dewan Dewanto sekarang muridnya Martin Surajaya itu kan. Mereka nggak percaya kepada namanya karakter, ya, persona, terutama seniman. Nah, kita udah bertentangan. Saya percaya, sangat percaya. Saya percaya pada Oto. Oto itu tidak mati, yang mati itu Rolong Bakso. Nah, nggak ada the death of the Oto. Rolong Bakso, buku-bukunya semua ada nama dia. Oh ya kan? Jadi persona seniman nyata ada. Ya memang seperti tadi itu orang-orang nggak mau Martin. Tapi ini Oto ini dan lebih dasar non personal. Contohnya begini, dalam dunia film aja misalnya. Kita akan bisa membedakan Akira Kurosawa dari karena ada ciri-ciri yang hanya dimiliki seniman ini. Nanti cari sendiri, misalnya apa? Contohnya lagi melukis, ya, lukisan Avandi dengan lukisan yang sejamannya akan apa? Ada khasnya Avandi, ada khasnya Sadali atau Tokopaki atau apa, ada khasnya. Oh, ini personanya. Ini masih di level kayak gitu ya. Nah, biasanya kan orang kalau misalnya bicarakan karya, dia pasti akan mulai dari biografi seniman. Karena akan mendapat nuansa dan juga akan menjawab kepada beberapa karya-karya yang dianggap sulit. Karena memang ada unsur autobiografis dalam karya seni. Abstrak-abstraknya misalnya lukisan itu juga bisa. Misalnya kalau dilihat dari yang namanya ekspresionisme abstrak, tapi ini salah lagi terjemahan abstrak ekspresionis. Nah, ekspresionisme abstrak yang di Amerika itu kan antara Jackson Pollock dengan de Kooning misalnya itu ada perbedaan. Ada namanya action painting, ada namanya hanya abstrak saja. Nah ini cirinya ada. Inilah yang disebut dengan persona, yaitu aku bilangnya itu apa? Karakter. Dan saya percaya dengan itu. Jadi kalau kita ngomongin sekarang ada AI itu kan Martin juga itu kan. Martin juga harus bukan main. Kan gitu. Ya, tapi kan seperti baca esai saya tentang itu kan. Saya tulis lah ini Martin jangankan bukan orang sastra, penyair pun bukan. Kok mau ngajari orang bisa bagaimana puisi pakai AI? Kalau Anda mau belajar melukis, Anda kan belajar dari melukis. Ya. Jelek tidaknya kan gitu ya. Karena ini kadang-kadang
itu anti intelektual tapi sangat kalau ada orang apa gitu ya umur terkenal dia mati, mati sudah tebal-tebal semua, ya kan? Salah, kan? Sastra kan dulu cari kerusakan apa gitu ya. Saya bilang partai ini perusak sastra Indonesia, ya. Dia merusak sastra Indonesia. Kalau kita baca tulisannya tidak. Ini orang bukan orang sastra, ngomongin sastra. Dia orang filsafat, makanya dia ngomong filsafat aja lah, itu menarik. Nah, jangan mau ngomongin sastra. Filsafat itu nggak punya apa filsafat itu. Nah, karena kita ngelihat ya, gitu. Waktu diskusi bukunya itu kan di JBS juga kan, dia enggak berargumen balik. Dia hanya seperti orang menghafal, gini loh. Saya kan nyerang dia keras sekali itu. Gini. Dia enggak berargumen. Ini seperti filsuf itu yang hanya kita melontarkan itu saja, selalu tidak terlibat dia. Kan tadi itu nggak percaya pada persona itu, pada persona ini nggak percaya. Saya lagi buku, saya nggak mau lagi baca buku, capek, mahal lagi. Ini, jadi begitu dia. Jadi AI itu cuma alat kan loh. Dia itu alat saja, apa jadi alat. Tapi yang di belakangnya itu yang menentukan. Saya memakai AI untuk membantu nulis puisi yang bukan penyair, coba dibandingkan di hasil. Saya kan pasti berbeda. Atau pelukis yang jelas sebagai pelukis pakai AI untuk melukis, terus ada orang yang nggak dikenal sebagai pelukis, nggak pernah melukis pakai AI. Coba lihat hasil. Ya inilah yang di-auto. Jadi kira-kira kalau menurut saya ya begitu ya, pandang saya itu tidak, ya teknologi itu kan juga ini mitos barat lagi itu, ya dari dulu gitu kan, supaya anda beli itu Google apa namanya Gemini entah apa sebagainya. Nah, chat malah kan ya, pakai chat itu cari aja, itu aja bantu alat bantu aja, nggak usah dihebohkan. Bahkan seorang linguis, teorikus linguis terkenal dari Amerika juga ngejek-ngejek itu. Gak bener AI itu jenius, gak ngerti dia apa-apa. Dia kan dimasukkan data ke dia. Nah, disuruh gini paham, karena semua udah didatain. Beda dengan manusia yang jenius. Nah itu berangkat dari filsafat bahasa, juga linguistik. Kan masalah bahasa ya. Jadi bagi saya itu alat saja ya. Alat itu sudah banyak kan. Cuma seperti dulu mau menemukan pulpen menggantikan pen apa itu